Siapa yang melupakan sejarah, maka dia sudah kehilangan pondasi, rapuh. Ini bangunan tegak berdiri karena ada pondasi. Abu Bakar Siddiq tidak mau naik ke atas mimbar di lantai 3. Mimbar Nabi itu lantainya 3, 1, 2, 3. Abu Bakar kalau khutbah di lantai 2 saja, di tangga nomor 2. Ketika ditanya kenapa tidak mau, karena yang tegak di tempat 3 ini Nabi Muhammad SAW. Ketika Abu Bakar meninggal, naik Umar tidak mau di lantai tangga nomor 2, dia tegak di nomor 1, di bawah. Ketika ditanya kenapa, karena yang layak di sini hanya Abu Bakar, yang di sini adalah Nabi. Mereka dulu begitu, orang sekarang enggak. Malah dia ganti itu tangga semua, ganti yang baru. Tidak menghormati orang masa lalu. Apa itu pendahulu itu, enggak buat apa-apa kata dia. Tapi hari ini saya sedang diajarkan, wahai Abdul Somad, hormati pendahulu, hormati orang masa lalu. Kalau bahasa Bung Karno-nya, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Oleh sebab itu maka kadang ada nasihat itu sesuatu yang diutarakan dengan lisan, lidah, kata-kata, tapi ada perbuatan, action. Dalam pepatah Arab dikatakan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Action, perbuatan jauh lebih berkesan daripada ucapan. Mari bangun masjid, mari kita bangun masjid. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, Allah bangunkan untuknya satu tempat dalam surga. Bolak-balik saya ceramah, tapi andai ada yang bertanya, Ustaz udah bangun masjid? Belum. Tapi ada orang yang tidak pernah ngajak orang lain, tidak pernah ceramah, tapi real, nyata hari ini. Yang bisa bangun dengan uangnya, bangun dengan uang. Tidak bisa bangun dengan uangnya, bangun dengan uang orang lain. Tapi dengan kekuasaan yang ada di tangan kita, mumpung tanda tangan masih berlaku, mumpung ada segenggam kekuasaan di ujung jari titipan Allah, pakai menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu selalu ceramah saya ulang-ulang, dan hari ini saya melihatnya real, nyata. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi seluruh orang-orang yang diberikan Allah amanah jabatan dan kekuasaan. Selama saya memimpin harus ada satu masjid yang baru, harus ada satu masjid renovasi. Kadang saya pergi ke salah satu kantor-kantor tempat ceramah, megah, besar, hebat, acara convention hall. Ketika nanya, Pak mohon izin mau sholat ke masjid, kecil, karpet pun bau kepinding. Tapi di masjid, direktur keuangan, Masya Allah, megah, mewah, memandang ke atas, rasa-rasa dekat ke langit, doa terkabul. Ampunya indah. Kadang di beberapa masjid saya hilang konsentrasi, kehilangan bahan. Kenapa? Semua ibu-ibu berkipas. Hari ini tak ada. Adam, ayam, AC. Masya Allah, lihat. Itu sengaja di pintu AC itu dipasang ada tirai supaya menunjukkan dia hidup. Dipasang, hidup. Di beberapa masjid ceramah juga saya banyak AC, tapi nggak hidup. Ini hidup. Karpetnya luar biasa. Kemarin saya ceramah di salah satu provinsi, karpet tebal. Tapi sebelum naik ke atas, jamaah bisik, DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Ustaz, bagus nggak karpetnya? Bagus, saya bilang. Tolong nanti penggalangan dana, masih hutang Ustaz. Tapi masjid kita tidak. Masya Allah, tabarakallah. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah. Orang Islam mesti kaya, karena syarat booking tempat di surga bangun masjid. Jadi yang nggak bangun masjid Pak Ustaz, yang nggak punya jabatan, yang nggak punya harta, ya siap-siaplah di emperan kaki 5. Jangan sedih, karena pintu kebaikan bukan cuma hanya bangun masjid, ada pintu yang lain. Man shalla isnatai asyarata raka'ah, siapa yang sholat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah,
dibangunkan juga satu tempat di surga. Artinya apa? Yang bisa bangun masjid dengan materi, uang, kaya, kekuasaan, silakan. Yang nggak bisa, makmurkan masjid dengan sholat sunat 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Salat sunat, simple, booking tempat. Bangun masjid sudah, salat sunatnya juga lancar, mantap. Sudahlah nggak bangun masjid, salat sunat pun enggak. Mau tinggal di mana? Masya Allah, tabarakallah, ditunjukkan bahwa segenggam kekuasaan bisa dipakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz Somad, ajarkan kami, ceritakan kami tentang Nabi Muhammad supaya kami merasakan bagaimana dekatnya dengan Nabi. Nabi jadi Nabi mendapat wahyu umur 40. Berdakwah di kota Makkah 13 tahun. 40 tambah 13, 53. Memimpin perang terbesar bernama perang Uhud di tahun kedua. 40 tambah 13, 53 tambah 2, 55. Nabi di usia 55 tahun perang Badar, naik kuda dari Madinah ke Badar, lokasi perang 150 km naik kuda. Tolong cari ustadz umat Nabi Muhammad yang umur 55 tahun naik kuda 150 km. Yang bisa melakukan itu hanya tentara. Yang bisa merasakan sport, yang bisa merasakan naik kuda. 1 jam naik kuda sama dengan 1000 kali push up. Jadi kalau 150 km ditempuh Nabi usia 55, berarti 3000 kali push up. Siapa yang bisa melakukan itu? Saya nggak bisa. Saya ceramahnya aja mungkin bisa ikut Nabi, khutbahnya mungkin, tapi untuk melakukan seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, orang yang amat sangat sehat. Nabi umur 55 tahun memimpin perang 150 km, naik kuda 3000 kali push up menurut ilmu kesehatan. Hari ini apa yang dilakukan umat Muhammad umur 55 tahun? Membawa map ngurus pensiun. Jadi yang paling bisa merasakan itu adalah rasa sehatnya, rasa fit fisiknya, rasa kekuatannya. Iyalah, dia kan Nabi, kami kan manusia biasa. Ayatnya sudah dibacakan tadi. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan, Muhammad bukan malaikat, dia hanya seorang rasul. Qad halat min qablihir rusul. Rasul-rasul sebelum dia meninggal. Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ilyasa, Zakaria, Musa, Ibrahim meninggal dunia. Satu diangkat, Isa alaihissalam akan diturunkan di akhir zaman untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jelas bahwa sebagian nabi itu meninggal, mati, dicabut Allah nyawanya. Dia manusia biasa. Allah tidak kirim malaikat. Seandainya Allah kirim malaikat ke atas dunia ini, orang akan berkata, yalah dia bisa buat gitu, dia kan malaikat. Tapi kita semua bisa berkata, dia manusia, saya manusia. Dia sehat, saya sehat. Alimu auladakum, ajarkan anak-anak kamu as-sibahah, berenang, ar-rimayah, memanah, warukubal khail, berkuda. Memanah tepat sasaran. Untuk apa lagi memanah? Kan sekarang sudah ada senjata. Bagaimana nanti seandainya ada suatu zaman lalu lewat meteor besar di atas muka bumi, lalu semua besi-besi tertarik, habis dia sedot seperti besi berani yang lewat di atas bumi, maka semua besi tertarik. Apalagi yang bisa kita pakai kecuali memanah. Sehebat-hebatnya penembak sniper, tak ada lagi peluru, tidak ada lagi senjata, yang ada hanya panah. Maka memanah hari ini adalah senjata masa depan. Rukubul khail, berenang, menunggang kuda. Ustaz Somad cuma ceramah aja. Emang Ustaz pernah naik kuda? Itu
Yang video dan gambarnya viral, saya naik kuda. Tapi yang megang 4 orang. Ustaz naik ke atas, naik, foto, turun lagi. Memanah juga. Hebat juga Ustaz Somad, kemarin kami lihat video Ustaz memanah, tepat sasaran. Berapa anak panah tepat terus. Yang diupload yang tepat. Yang melesat nggak diupload. Membangkitkan motivasi anak-anak muda kita, pemuda-pemuda kita yang masa darah bergejolak, hawa nafsu luar biasa. Kemana disalurkan ini? Kepada 3, berenang, memanah. Ustaz, kalau kami banyak berenang ini, apakah hawa nafsu kami ini akan turun? Saya bilang, kalau kamu berenang sampai ke tengah sungai, ke tengah laut, bukan cuma nafsunya hilang, kamu hilang sekalian. Artinya apa? Islam tidak membunuh hawa nafsu, tapi hawa nafsu disalurkan dalam bentuk olahraga. Jadi jangan bayangkan Nabi Muhammad itu hanya duduk berzikir, baca Quran, lalu ketika datang orang cerita mati. Bukan begitu Nabi itu. Nabi itu panglima perang, strateginya luar biasa. Saat perang Badar, Nabi pagi-pagi sudah datang ke lokasi perang. Akhirnya lokasi perang dikuasai Nabi dan musuh ketinggalan. Kenapa Nabi awal? Nabi awal datang menyusun pasukannya di tempat matahari terbit. Karena Nabi pasti duluan, karena sebelum azan subuh dia sudah tahajud, badannya sehat. Habis tahajud witir, habis itu sholat subuh, langsung dia susun barisan. Datang pasukan musuh, sudah kehabisan tempat, sudah di booking duluan. Nabi susun barisan di matahari terbit. 1-0 sudah kena. Kenapa? Karena kalau disusun pasukan di matahari terbit, maka mata musuh silau. Mata yang silau tidak nampak di mana anak panah, di mana tombak, di mana pedang. 1 sudah kalah. Lalu kemudian dari mana Nabi tahu jumlah pasukan? Tempat mereka berkemah, datang seorang sahabat. Ya Rasulullah, ya. Apakah ada wahyu turun di mana kita berkemah malam ini? Tidak ada wahyu. Datang sahabat kasih pendapat. Saya ada pendapat ya Rasulullah. Apa pendapatmu? Kita akan berkemah di lokasi ini, tempat oase, tempat air di gurun. Karena dengan menguasai oase, musuh akan kehabisan air minum. Karena mereka datang 500 km dari kota Makkah, Madinah, dan sampai di Badar. 2-0 musuh kalah sebelum perang. Apakah Nabi ketika itu datang anak buah sahabat, ya Rasulullah, ini saya ada ide kamu jangan pakai, saya cukup dari Jibril aja. Nabi sebagai pimpinan mendengar saran dari bawahan, padahal dia menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu berapa jumlah musuh. Hebatnya strategi intelijen Nabi. Bagaimana caranya? Ketika Nabi melihat ada seorang pasukan dari kafir Quraisy mengendap-endap, kata Nabi, tangkap dia. Tapi ditangkap bukan untuk disiksa. Kebetulan yang mereka tangkap ini adalah tukang masak yang mengambil air. Ditangkap, ditanya oleh Nabi, berapa jumlah pasukan kalian? Kata tukang masak, mana saya tahu? Saya kan cuma masak. Masa pasukan itu kan yang tahu pimpinan. Nabi tanya, kamu kalau masak pagi, siang berapa ekor kambing? Berapa ekor onta? Dia sebutkan, makannya sekian seekor onta, masaknya hari ini sekian kambing. Dari jumlah makanan Nabi bisa tahu, kalau begini makanannya berarti pasukan kalian sekitar sekian dan kita akan susun. Nabi perang penuh dengan strategi. Jadi jangan bayangkan Nabi dengan sahabat itu perang bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak dimanage dengan manajerial yang baik akan dikalahkan oleh kebatilan, tapi diatur dengan manajerial yang baik. Nabi strategi cari tempat, dia menang. Strategi awal susunan barisan, dia menang. Strategi berapa jumlah pasukan musuh, dia menang. Setelah siap strateginya, baru dia berdoa di tengah malam. Saat dia berdoa itu dari Isya sampai subuh, datang Abu Bakar tengah malam mendekati Nabi. Hasbuka ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, cukuplah berdoa itu, berhenti, doamu pasti dikabulkan Allah. Tetap dia berdoa sampai subuh.
lengkap persiapan mental, spiritual, kecerdasan intelijensia otak dengan kelembutan hati berdoa. Hari ini orang hanya berdoa tanpa berusaha, berusaha tanpa berdoa sombong, berdoa saja tanpa usaha pesong. Pesong bahasa Melayu gila. Kesiapan inilah yang agaknya dimatangkan. Sholat bukan gerakan, sholat bukan hanya ritual, sholat bukan bim salah bim abrakadabra bacaan yang dihafal sampai kita pun tak ingat tahap yang kita baca. Satu hembusan nafas tuntas iftitah Fatihah ayat. Bahkan sekarang kalau ada orang sholatnya lama malah diajak, itu Syanu kok lama ya? Maklum mu'alaf baru masuk Islam. Ente kok cepat? Udah lama, udah hafal Pak Ustaz. Padahal sholat adalah perenungan selain dari Allah kecil. Allahu Akbar, jabatan ini kecil tak ada apa-apanya, kekuasaan ini kecil tak ada apa-apanya, yang besar hanya Engkau ya Allah. Kalau sudah mampu mengecilkan yang lain, membesarkan yang Allah, maka kalau dia hilang tidak akan terasa, karena semuanya kecil. Banyak ibu-ibu yang sudah mampu membesarkan Allah sampai yang lain itu terasa kecil. Meninggal suaminya, slow aja nih. Ibu nggak nangis, kecil Pak Ustaz. Semuanya kecil. Ini hanya amanah Pak Ustaz, ini hanya titipan Pak Ustaz. Kebetulan tercetus keluar dari mulut amanah. Masjid ini bernama Masjid Amanah. Lawan dari amanah khianah. Amanah khianah. Orang yang memegang amanah al-amin, orang yang mengkhianati amanah al-khain. Ini namanya luar biasa, berat ini. Keluar dari amanah khianah. Tidak bisa dibagi dua. Saya Pak Ustadz, kaki kanan saya memang amanah, tapi khianah sekali-sekali. Oh nggak bisa. Sifat orang munafik 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar. Wa idza tumina, kalau dikasih amanah khana, berkhianat. Itu mengapa masjid ini diberi nama amanah. Maka sehari berapa kali masuk kemari? Subuh mungkin tidak. Subuh mungkin di Masjid Al-Ikhlas dekat rumah, mungkin di Masjid At-Taqwa dekat rumah, tapi zuhur, asar. Tapi jangan gara-gara saya ucapkan ini lalu nanti takut sholat di sini. Kamu sholat di mana tadi? Masjid di luar aja lah. Kenapa nggak di amanah? Ngeri di situ. Ustaz Somad, Masya Allah, hati terus dikonekkan, jiwa terus didekatkan. Kalau sampai jauh dia akan kering. Bahwa kita semuanya lahir membawa iman ya. Iman ini sudah kita bawa sebelum masuk ke rahim ibu kita. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Kamu diciptakan dalam perut ibumu 40 hari dalam bentuk sperma. Summa yakunu 'alaqatan, berubah 40 hari dalam bentuk darah. Summa yakunu mudghatan, berubah 40 hari dalam bentuk daging. 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging, 120 hari datang malaikat membawa roh yang sudah ready. Belum ada kulit, belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada darah, belum ada daging, belum dibawa malaikat. Kita sudah bersama berkumpul di alam roh, dan Allah bertanya ketika itu, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Kita semua menjawab, bala syahidna, engkau Tuhan kami. Cuman ketika sampai ke dunia dia lupa. Karena lupa itulah maka dia disebut manusia. Karena manusia diambil dari kata nasya, lupa. Apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi? Aku lupa. Kenapa kau lupa? Karena manusia. Kalau ingat terus namanya bukan manusia. Apa namanya? Panasonic. Ini yang merekam ini nggak akan lupa, ingat terus. Jangankan bapak ibu yang dengar ceramah, saya yang ceramah aja lupa apa yang saya sampaikan. Tapi saya diingatkan. Yang mengingatkan saya siapa? Jamaah. Ustaz kan ngomong gini dulu. Masa iya saya ngomong gitu? Ini MP3-nya, ini MP4-nya. Kamu dapat dari mana? Saya download Pak Ustaz. Di mana kamu download? Itu channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. Jadi Masya Allah, internet ini luar biasa. Luar biasa merusak kepala anak-anak kita. Hancur kepala ini.
Ustaz Abdul Somad, perhatikan ini gambar otak yang habis ditabrak truk, pecah, berderai. Yang ngundang saya ini psikolog, ibu-ibu. Ustaz, sebelum Ustaz ceramah coba lihat gambar ini, hancur berderai kepalanya. Yang ini Pak Ustaz, kepalanya utuh, sehat, tapi isinya hancur sama seperti ini. Kok bisa begitu? Karena website, karena internet. Tapi saya tidak bisa salahkan juga semua internet. Karena orang kenal saya dari internet, mencaci maki saya juga di internet. Oleh sebab itu maka pisau internet bermata dua, satu ke atas, satu ke bawah. Dipotongkan ke ayam, bagus. Dipotongkan ke bebek, oke. Dipotongkan ke sapi, bisa jadi hewan kurban. Tapi kalau ke atas memotong leher dan urat nadi, dia bisa mati. Siapa yang bisa mengontrol sekarang? Kalau bukan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya bangga, Ustaz Abdul Somad, ini imam kita, ini khotib kita, pakai baju tentara. Kami yang sipil yang tidak punya seragam ini terus terang amat sangat bangga melihat Bapak Ibu menjadi khotib, melihat Bapak Ibu jadi imam, melihat Bapak Ibu menjadi orang yang sholat berjamaah. Dulu susah kalau mau menasihati orang, mari sholat, mari puasa, mari berjamaah. Sekarang saya tinggal simple aja ngasih tahu. Anak-anak SMA, anak-anak pesantren, lihat itu, bapak tentara sholat di masjid, bapak polisi pengajian. Ibu-ibu pun mudah sekarang nasihati anak-anaknya. Lihat tuh, pak polisi sholat di masjid, pak tentara sholat di masjid, angkatan udara sholat di masjid. Pistol mereka besi, bapakmu nggak punya pistol nggak sholat. Mudah memberikan motivasi, mudah memberikan semangat. Oleh sebab itu kebersamaan kita ini, apapun seragam yang kita pakai, itu hanyalah casing saja. Apapun jabatan kita, itu hanyalah jalan saja. Yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berhasil kita melewati ujian-ujian seragam, ujian kekuasaan, ujian jabatan, ujian dunia, ujian popularitas ini sampai kepada puncaknya, maka insya Allah mati kita husnul khotimah. Tapi kalau gagal kita dengan ujian ini, Bapak ujiannya beda, saya ujiannya beda. Ujian Ustaz Somad sekarang popularitas, kemana-mana mesti pakai masker. Kalau enggak semua minta foto. Saya kalau naik pesawat pilotnya minta foto, saya nggak terlalu risau. Pramugarinya minta foto juga. Ini yang saya payah, nggak susah sedikit. Pede sekali dia ngomong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi saya yakin dan percaya dengan istiqomah melaksanakan ibadah ini, dengan senantiasa menempelkan kening ini ke lantai, kita sadar bahwa kita dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Yang di badan ini pun dari tanah, dilihat warnanya warna tanah, dan akan mati dimakan cacing tanah. Saat diangkat tangan sadar tanah, diusapkan ke wajah bau tanah, dan kau akan mati dimakan cacing tanah.